Ya, semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali. Gue duduk bersama satu orang wanita yang depannya I, belakangnya A. Ivi Alisa. Selamat apa nih? Selamat tertanduk gitu. Iya, selamat tertanduk. Pagi, siang, sore, malam, kapanpun ya kalian nonton. Itu dia. Nah, pertanyaan pertama adalah gue penasaran sih, ada apa dengan Ivi Alisa dan banjir? Maksud gue Ivi Alisa dengan hujan. Baru-baru ini kita lagi manggung ya. Tiba-tiba terguyur hujan. Baru OTW lagu ketiga. Iya. Terus romansa banget. Masnya bener-bener peka menurut gue. Karena dia langsung ke panggung, langsung kayak payungin gue. Gue cuman kayak, ya Allah jangan kesetrum. Udah selesai itu penontonnya malah maju. Gue tuh kayak penontonnya malah maju. Cuman ada beberapa yang mungkin kayak I don't care, gue yang penting gue pulang dengan motor gue selamat. Ada yang kabur-kaburan juga ada. Oke. Tapi banyak juga yang maju. Terus gue juga jadi gak enak. Terus mereka kayak lanjut. Bukan masalah lanjut, ini piano gue gitu, rusak keyboard gitu. Gue iya soalnya kan listrik kan. Iya. Bubar, gue bilang bubar parah sih. Kayak yaudah makasih ya semuanya, ayo bubar. Kayak lanjut, kayak enggak bubar. Tapi sempat setrum atau enggak? Enggak, ya Allah. Untung ya. Alhamdulillah kayak apa ya, gerimis yang lumayan deras. Tapi belum sampai yang kayak hujan lebat. Kalau hujan lebat sih gue gak ada bubar-bubaran. Langsung gue akan melipir. Iya. Tapi kalau dengan kata hujan gitu ya, lu tuh erat banget dengan kata hujan. Beberapa lagu lu tuh ada kata-kata hujannya gitu. Iya. Kenapa ada apa dengan Ivi Alisa dengan hujan gitu? Ya kalau itu mungkin lebih kayak apa ya, suka sesuatu yang bersifat tenang gitu. Karena kan hujan kan cenderung apa ya, di dalam ruangan, di luar hujan tuh jadi kayak suasananya tuh apa ya, membangun mood lah gitu, supaya lebih tenang, lebih kayak cheerful, damai gitu. Oh, itu asal jangan banjir. Oke. Ada notesnya tuh ya. Berarti ada berapa lagu lo yang ada kata hujan ya? Banyak bisa banget sih. Kalau di album Pelita Lara tuh ada Bermain Hujan. Terus yang paling banyak sih di album yang kolaborasi sama Hi-Fi Gerald Aga. Iya, karena kan itu udah emang tema besarnya bermain rintik di musim hujan. Tuh ada musim hujan, recycle lagunya Hi-Fi, rintik hujan, terus apa lagi ya? Banyak deh pokoknya. Ada deh. Iya. Pokoknya keyword yang paling sering gue dengerin adalah menari itu ada tuh sering. Ya kan, menari. Apa lagi ya? Menyanyi juga ada sih. Gue juga lupa yang mana ya lagu gue. Iya. Tapi ada benar. Ada. Tapi lu memang sangat meromantisasikan hujan berarti sebenarnya. Lumayan sih sebenarnya. Karena nulis lagu pun sebenarnya kalau lagi hujan tuh membuat suasana lebih apa ya, kayak lebih dapet gitu moodnya gitu. Oke. Itu lu lagi di zonanya lu tuh kalau udah kayak gitu ya. Iya. Ibarat nonton film Soul apa bukan ya? Nonton film apa ya? Bener kan? Iya, film Soul tuh lagi in the zone tuh. Oh iya. Iya, kok gue lupa sih bener judulnya atau enggak. Iya kan yang Disney itu loh yang di Disney Plus ya kan? Iya. Sangat gampang membangun suasana sih menurut gue gitu. Terus waktu itu pernah ada suatu hari gue pengen nulis lagu yang riang nih, kayak dari pagi udah nge-build moodnya tuh riang gitu. Dengerin lagu-lagu happy, terus juga kayak moodnya bikin happy. Pokoknya sesuatu yang sedih-sedih pasti gue skip. Kayak gue pengen hari ini mau happy karena mau nulis lagu happy gitu. Tiba-tiba sorenya hujan derasnya parah banget sampai gelap, yang sampai gloomy banget. Kayak lagu galau lagi. Itu berarti sesignifikan itu sih dalam membangun mood menurut gue. Oke, menarik. Aroma hujan lu suka gak? Suka. Petrikor kan namanya. Kenapa? Apa ya, kayak nostalgic feeling gitu. Bahkan waktu itu di kuliah gue kan kuliah musik kan. Terus ada resital yang wajib gitu lah. Jadi setiap anak yang kuliah musik, kalau di tempat gue tuh diwajibkan untuk bikin konser. Nah waktu itu judul konsernya tuh Petrikor. Jadi yang pertama adalah Rainy Days tuh kan. Ada apa ya dengan di video? Iya makanya itu dia. Iya. Yang pertama adalah Rainy Days. Terus resital gue kedua tuh Petrikor, karena bau setelah hujan. Jadi kayak menurut gue nyambung juga dari yang pertama Rainy Days, yang kedua bau aroma setelah hujan, dan itu resital kedua juga. Jadi gue suka sih baunya. Dari kecil tuh lo suka? Iya. Oh menarik ya. Dan hari ini juga bajunya biru kan, nuansa biru. Emang warna favorit lu biru? Enggak juga sih. Warna favorit lu apa? Warna-warna bumi ya kayaknya. Oh, cewek bumi ya. Cewek bumi nih kayaknya. Sangat cewek bumi. Kayak menarik ya. Ivi Alisa tuh arti namanya apa sih?
Boleh tanya orang tua saya. Mungkin ya. Sebenarnya namanya nggak ada IV-nya. Jadi bingung juga kenapa IV dipanggilnya. Jadi namanya kan Alisa Saufika Umari. Oh gitu. Iya, nggak ada IV-nya kan? Iya, nggak ada. Iya. Terus kayak nenek deh yang bilang kayak ini nama panggilannya IV aja, mungkin dari Saufika kali ya. Pada Uvi gitu kan, kayak IV aja gitu. Iya, benar-benar IV. Terus gue kayak iya sih, Nek, kayak nggak apa-apa IV, tapi masalahnya tulisannya susah banget. IFY itu yang bikin orang tuh typo mulu nama gue, entah pakai V. Lumayan kayak sampai sekarang tuh sering banget masih kayak thank you V, FI gitu, thank you V. Gue kayak ya udah biasa sih, nggak apa-apa. Oke. Alisanya juga sering typo. Alisa oke lah, masih banyak kan Alisa di luar sana, Alisa Subandono, Alisa yang lain gitu, masih banyak gitu. Tapi kalau yang IV-nya itu loh nickname gue pasti aja pakai V lah, pakai FI lah gitu. Seharusnya IFY guys, IFY. Itu ya, diklarifikasi. Iya. Oke, terus kalau ngomongin tadi tentang hujan, banyak hal-hal yang akhirnya bikin lo jadi produktif, which is good gitu kan. Tapi ada yang hal negatifnya juga nggak? Pengalaman negatif dari hujan yang pernah lo rasain? Ya beberapa kali mungkin lebih karena emang suasananya bikin gloomy juga. Selain mungkin adem ya, itu sisi positifnya. Terus sisi negatifnya ya kadang kalau lagi sedih tuh kayak makin sedih gitu. Kayak ada lah masa-masa itu gitu. Jadi ya karena sangat membangun suasana ya. Jadi kalau mau seneng pun jadi kayak bisa lebih cheerful. Tapi kalau lagi sedih tuh bisa jadi kayak sedih banget gitu. Lu tipe orang yang kalau lagi soalnya galau atau sedih tuh nyetelinnya lagu galau juga atau lagu yang kebalikannya? Lagu yang mood uplifting atau gimana? Duh, gue kalau lagi sedih gak dengerin lagu ya kayak. Seriusan? Iya. Oh ternyata musisi gitu ya? Enggak. Iya, ngapain? Kalau lagi sedih ngapain lo? Baru ngeh juga gue. Iya. Iya benar, kalau lagi sedih gue nggak pernah inget ada momen gue nyetel lagu ketika gue sedih sih. Kayak nggak terlalu dramatis menurut gue. Gitu. Enggak deh. Gue kalau lagi sedih ya sedih aja. Tapi gak nyetel lagu, mungkin lebih ke nonton film gitu kali ya. Kalau lagu enggak. Film apa yang terakhir lo tonton pas lo lagi sedih? Lupa lagi. Tapi yang jelas biasanya gak film sedih juga kalau gue. Film yang netral aja ya. Netral. Bukan komedi juga? Enggak. Gue kayak Gak dapet nih emosinya. Oh malah lu gak ketawa tuh? Enggak. Mungkin bisa romcom yang kayak santai. Film-film santai yang gak terlalu banyak mikir gitu. Oh kayak gitu. Oke menarik ya. Tadi juga cukup amazed ternyata si Ivy, karena gue asalnya dari Bekasi gitu ya. Dia merasa Bekasi sangat jauh. Tapi kalau tadi di throwback lagi, ternyata dia punya pengalaman cukup banyak gitu melintasi berbagai provinsi ya kan. Tambun loh ya. Itu lebih jauh sih pada rumah gue. Iya. Kayak jauh banget itu. Dekat rumahnya Iyas tuh. Oh iya tuh orang Tambun. Orang Tambun dia. Ya Allah. Gak kelihatan deh setelan Jaksel ya. Jakarta. Ternyata Tambun. Lu tuh dulu dari SMP kan pasti kan ada pulang sekolah pasti ada les kan? Enggak? SMP kelas 2 gue udah main sinetron. Jadi kayak Jadi udah gak ada les? Udah gak ada les. Jadi hidup lu tuh tiap hari dari sekolah jam berapa pulang? Jam 3. Jam 3 terus langsung ke lokasi. Syuting jam berapa? Iya langsung. Jadi kayak sebenarnya kalau dalam syuting tuh dulu ya zaman-zaman gue masih sinetron kayak harusnya tuh dari pagi udah start, tapi karena kita anak sekolahan mungkin dikasih kompensasi sama PH kayak ya udah pokoknya pulang sekolah langsung take. Walaupun dulu kayak lu make up di mobil jadi? Iya. Sampai kayak gue udah bisa gue mau tutorial make up di mobil gue bisa. Kapan-kapan boleh. Ya bener-bener lu bikin kayak gitu ya. Ya boleh. Di mana orang kayak jugruk-jugruk gue kayak nggak apa-apa udah terlatih berapa tahun. Jadi lu nyampe bener-bener nyampe lokasi tuh udah langsung on cam. Iya udah langsung on cam. Bahkan gue kayak seragam yang kan gue dulu anak sekolahan ceritanya ya. Ya seragamnya tuh gue punya beberapa. Jadi kayak gue cuci gitu. Terus jadi turun tuh gue udah ganti. Jadi udah dalam keadaan I'm ready gitu. Gila. Terus gue bimbel juga di lokasi juga. Sampai kayak bimbel di lokasi tuh gimana? Mendatangkan gurunya. Jadi pas lagi misalkan bukan giliran lo on cam ya, lu belajar. Gue belajar. Lu bukan belajarin skrip, lu belajar matematika gitu. Iya, skrip gue udah di tahap bodo amat waktu itu. Kayak bodo amat, yang penting gue syuting aja. Kalau misalnya dipanggil Ivy scene sekian, nah gue baru baca tuh scene-nya gitu. Tapi kalau enggak ya gue belajar gitu. Sampai kayak guru bimbelnya tuh sampai stres gitu gara-gara kayak
baru dijelasin dikit udah dipanggil lagi kayak iya maaf ya Bu Pak gitu. Tapi kayak ya udahlah, itu masa-masa itu. Gila ya, tough juga ya. Lumayan sih, sampai gue pernah burn out banget, sampai nangis. Gue inget tuh di program TV waktu itu, acara nyanyi. Nggak boleh disebutin kan namanya. Wah, itu serah, gue aman banget di sini. Namanya Harmoni dulu, masih jalan-jalan Harmoni nama konser gitulah. Gue udah dandan tuh, udah kayak siap lah, tiba-tiba gue nangis. SMP kelas 3 tuh pas mau UN. Anjir, UN sih, gue aja orang biasa aja stres, apalagi lu. Gue stres parah. Gue ngerasa gue gak maksimal, karena sebelumnya tuh gue lumayan berprestasi gitu loh di sekolah, yang kayak gue kejar ranking gitu. Walaupun swasta, tapi gue selalu ambisius gitu loh anaknya. Tapi tibalah di saat gue udah keteteran sama segala macam nyanyi lah, syuting dan segala macam, sampai gue kayaknya gue gak lulus deh ini, sampai kayak takut gitu loh. Terus pada saat itu kebetulan nyokap gue ada tuh, gue langsung kayak, mau kalau aku nggak lulus gimana? Itu mau nyanyi kayak, udah kamu fokus nyanyi dulu aja, nanti besok kita pikirin lagi gitu. Tapi lulus juga akhirnya. Iya, ternyata lulus gue. Ranking berapa? Gak tau, kalau di swasta tuh nggak ada ranking. Tapi gue pernah ranking 1 gitu tuh pernah. Gue sampai kayak SMP kelas 2 kalau nggak salah. Terus kayak guru gue panggil, gara-gara motivasi gue waktu itu, bokap gue kayak, kok kamu ranking 1 papa beliin laptop. Gue kayak ya. Gue belajar parah. Terus kayak kata guru gue, iya kamu ranking 1 seangkatan. Gue kayak seangkatan gila. Gila. Gue kayaknya bohong deh Pak gurunya, kayak ya udah tapi jadi beli laptop kan. Dia kayak iya jadi gitu. Gue kayaknya harus ada motivasi deh. Oke. Abis ini beli laptop. Tapi abis itu kesibukan syuting nggak ada lagi laptop yang lain, karena gue udah boro-boro ngejar ranking 1 ya. Lulusnya udah alhamdulillah. Iya benar. Tapi gila juga ya, tough banget ya. Iya, pesan nyokap gue sih itu, yang penting lulus. Terus juga kayak kalau mau memilih jalan apa tuh yang serius gitu, yang tekun, kayak jangan setengah-tengah gitu. Ini kalau hari ini nih, misalkan lu bisa ngobrol lagi sama Ivy yang lagi stres mau manggung di Harmoni, lu mau ngomong apa? Lo gak sebodoh itu loh Vi, ternyata ya. Gue kira dulu kayak aduh udah tumpul banget tuh otaknya, tapi ternyata masih ada gitu sisa-sisa rankingnya dulu. Gila loh. Bentar, tadi nyampe lokasi langsung syuting. Pulangnya berapa? Dulu sih gue mintanya jam 12, tapi pada kenyataannya kayak bisa sampai berantem dulu tuh. Gue bisa kayak hari ini tapi please banget hari ini sampai jam 2 sampai jam 3 gitu. Tapi itu sering banget dalam seminggu. Jam 3 nih, katakan lu pulang jam 3, lu berangkat sekolah jam berapa? Jam 6. Enggak, lu jam 3 kan baru pulang dari lokasi kan, dari Cibubur kan, dari Tambun itu kan, nyampe rumah jam 4. Terus jam 6 gue udah bangun lagi, berangkat lagi gitu. Makanya gue sering banget ketiduran di kelas. Terus kayak gurunya kayak Ivy bangun, kayak terus sampai pada kayak kasihan gitu, gara-gara ya ibu kasihan juga sih sebenarnya kamu capek, tapi kalau enggak ntar nggak dapet materinya gitu loh gitu. Jadi ya udah jalanin aja, tapi udah lulus juga ya. Gila, kualitas hidup lu gimana tuh ya? Itulah kenapa gue sekarang memilih kayak gue udah nggak mau hidup di sinetron lagi. Walaupun kayak ya ibaratnya tiap hari lo dapet duitnya ya udah gitu buat nabung kan. Cuman ternyata bukan itu yang kayak gue kejar banget gitu. Kayak bisa lah yang lain tapi sesuai passion gue gitu. Lu ngerasa kayak Hannah Montana gak dulu? Aduh, nggak tahu ya. Oh enggak? Kadang tuh gue kaget juga, kayak orang bilang kayak segitunya gitu, padahal gue ngerasa ya gue menjalani hidup aja biasa aja gitu kan. Ya gitu, nggak tahu sebenarnya. Weekend gimana? Jadwal lu weekend waktu itu gimana? Nggak ada weekend, nggak mengenal tanggal merah juga. Jadi kalau misalnya kayak Idul Adha gitu, kan harusnya kita potong kambing gitu, potong sapi. Itu tuh nggak ada. Jadi kayak it's a wrap. Waktu itu inget banget gue jam 9 pagi. Itu yang kayak sholat itu udah beres. Kayak gue pulang juga cuman mau tidur doang. Jadi boro-boro maaf sapi, aku tidak melihat. Wow, tough juga ya. Iya lumayan. Tapi ya disyukuri aja. Disyukuri. Tapi kehidupan percintaan lo gimana di zaman SMP SMA itu? Kasian juga ya pacar gue pada saat itu ya. Oh ya, tetap bisa pacaran? Bisa. Tapi wow. Itu tuh bener-bener gimana caranya? Pinter-pinterannya gue mengatur waktu dan lumayan berantem sama orang schedule nih. Namanya Om Apep sama Om Henry nih, dua orang ini kan selalu kayak
udah nelponin supir gue kayak di mana, terus nelponin gue juga takut gue ketahuan bohong kan. Dia bilang kayak di mana, tiba-tiba masih di mana. Jadi dia udah nyimpen nomor supir gue kayak Ivy-nya di mana gitu, atau enggak zaman-zaman Sweet 17 gitu. Iya itu zaman itu gue kayak ini masih nunggu skrip belum turun kan. Iya, aku ke ulang tahun temen aku dulu gitu. Bener-bener Tambun, Jaksel, karena dulu kan zaman di Jaksel kan gitu biasanya. Ya udah, terus kalau ada telepon gue balik lagi, kalau nggak ada telepon gue pura-pura nggak tahu aja gitu. Jadi gue cara menikmati hidup gue ya pinter-pinternya yang ngatur waktu aja gitu. Pacaran juga gitu. Kadang kayak 2 jam, mungkin kayak ada break 2 jam nih, ya udah makan di PIM gitu. Abis itu udah kayak kesian ya pacar gue ya. Gila. Jadi pacar lo yang menyesuaikan lo dong? Pacar lo yang menyesuaikan waktu lo kan? Iya, tapi waktu itu dia sibuk juga kan, anak sekolah juga ya banyak. Oke. Itu jadi ya udah. Susah juga ya. Iya. Wow, tapi kalau mendengarkan musik-musik lo itu kayak musik-musik untuk menghilangkan stres gitu. Gue banyak denger kayak misalkan lagi kayak dengerin lagu lo yang 2 Insan gitu. Kayak gue tuh kebayang gue bisa ada di scene-nya lagu Her, film Her. Tahu gak sih lo? Yang gue lagi megang HP gini terus kayak gue jalan-jalan sendiri aja gitu sama HP gue. Iya, itu tuh kan ada bagian part yang tengah kan yang kayak cuma piano sama suara lo gitu kan. Gue ngebayangin gue joget-joget di tengah mall sendiri gitu kayak men enak banget. Enak banget. Thank you. Kayak menghilangkan stres banget gitu loh. Yang bagian tenen. Iya itu. Iya kan? Boleh deh buat film Har. Coba kalau mau soundtracknya lo. Iya, bisa. Udah tayang lama banget. Iya gitu. Iya gitu. Gue juga bingung ya. Iya, tapi gue sangat menikmati, maksudnya kayak akhirnya tuh ketika lagu-lagu lo tuh akhirnya bisa jadi kayak semacam obat aja sih. Iya. Buat kayak misalkan scene yang tadi tuh scene hidup lo yang kayak stres segala macam terus kayak denger lagu lo yang ini kan kayak antidotnya gitu. Kayaknya itu deh salah satu yang memotivasi gue terhadap selera lagu yang sekarang gue suka gitu. Banyak triggernya itu salah satunya. Kayak dulu hidup rushing banget rasanya. Terus gue tuh malah kayak dulu jarang banget dengerin lagu gitu ketika gue lagi zaman-zaman syuting itu, karena menurut gue hidup gue udah terlalu hektik gitu. Jadi once gue mendengarkan lagu, gue tuh pengen dengerin lagu yang soothing, yang calming gitu. Jadi tuh kayak kenapa salah satu alasan gue mungkin ya kalau nulis lagu tuh selalu yang kayak gitu tipe-tipenya. Karena emang ya kayaknya selera pribadi ya itu. Iya. Kayak gak pengen yang terlalu dubrak gitu loh, yang gak pengen terlalu loncat-loncat gitu. Tapi lu nonton Bara Suara gimana? Gue tetap bisa menikmati sih. Tetap bisa menikmati. Iya, tapi kalau untuk kayak musik gue pribadi gitu, gue kayak emang ada tujuan yang gue pengen capai lah gitu. Apa? Ya itu, bikin musik-musik yang emang gue personally suka dan kayak didengerin di saat apapun tuh gak bikin kayak matiin dong radionya berisik gitu loh. Itu kayaknya goal gue. Oh gitu. Iya, gue tuh sekeluarga gak ada yang suka dengerin musik keras. Termasuk gitu. Nyokap gue, bokap gue. Itu tuh bokap gue, tapi yang mengenalkan musik pertama kali tuh bokap gue. Dan dia tuh seleranya yang kayak 80s pop Indonesia. Itu tuh dulu gue pertama kali dikenalin sama bokap gue itu kayak Guru Soekarno Putra, terus Om Chandra Darusman gitu. Kayak bokap gue udah keburu pergi sih. Coba kemarin tuh gue sempat duet sama Om Chandra Darusman juga gitu. Oh, kalau dia tahu pasti. Iya, gue bayangin kayak aduh kalau papa masih ada pasti dia kayak nonton tuh. Terus kayak dia fan girling tuh dia tuh. Iya, fanboying. Fanboying ya maksudnya gue itu. Well, light stick enggak. Iya itu gue bayangin kayak aduh, terus juga kayak dia yang ngenalin sama Indra Lesmana gitu-gitu musik-musiknya. Terus sekarang kayak di tahap ini gue bisa kenal sama orangnya gitu. Terus kayak gimana ya? Bikin karya bareng lagi, bukan cuma kenal. Belum sih kalau Mas Indra, tapi pengen. Ya bisa lah. Terus kayak kalau misalnya bokap gue tahu tuh pasti dia juga kayak ikut seneng gitu loh. Gitu itu yang magical momentnya dari musik sih yang gue rasain sekarang gitu. Kayak dulu gue dengerin siapa, tiba-tiba kayak dulu lah gue dengerin Mas Aditya Sofyan banget gitu. Gue dengerin banget itu pas zaman-zaman SMP. Terus tiba-tiba sekarang kayak waktu itu asal sebut aja kayak pengen deh sama Aditya Sofyan, tiba-tiba kayak kejadian gitu. Itu jadi kayak bagus banget. Itu bagus banget momennya gitu. 2 Insan tuh enak banget. Makasih ya. Ada gak lagu yang lu rilis tapi lu menyesal gitu? Gak ada sih, soalnya Seriusan? maksudnya setiap lagu pasti punya ceritanya gitu loh. Jadi kayaknya apa yang perlu disesali ya. Mungkin kalau disesali apa ya,
mungkin kayak aransemennya gitu, misalnya lagu apa harusnya bisa lebih apa gitu lah. Apa ya, kayak ada deh di album gue. Yang mana, Pelita Lara? Enggak, yang sebelumnya. Gue lupa ya lagu apa, tapi gue waktu itu pernah dengerin lagi. Ini kayaknya bagusan kalau ini deh gitu. Aransemennya atau cara nyanyi lo? Aransemennya. Cara nyanyi gue juga. Oh, jadi semuanya. Ada. Terus sebenarnya ada yang salah lirik sampai udah rilis sekarang. Sebenarnya lirik aslinya bukan itu. Kalau nggak salah di lagu Pelita Lara deh. Ada pokoknya liriknya harusnya yang terkenang kawan berbicara, yang terkenang lawan berbicara. Terus harusnya yang terkenang dekat dan suara yang tersimpan ke dalam memori. Itu harusnya yang tersimpan, tapi gue tetap yang terkenang juga. Jadi udah rilis sekarang, jadi udah. Jadi lu salah sebut. Gue salah. Gue salah baca lirik waktu itu, kayak gue itu kayak draft sekian yang gue baca gitu. Oke. Salah lagu gue. Cuman kan udah bagus, nadanya pas gitu kan, moodnya pas. Jadi ya untungnya nyambung aja sih. Gak dapet soulnya ya kan. Ya udah rilis juga ya. Udah rilis juga. Menikmati ya. Seru. Paling itu doang kayak gemes gitu. Tapi kalau dibilang kayak nyesel banget gitu, yang enggak ya. Lu berapa bersaudara sih? 3. Lu anak kedua, perempuan. Kemarin gue baru liat tuh meme-nya di Instagram. Bukan meme, kayak apa ya, gitulah pokoknya ada tulisan penjelasannya yang bilang kalau anak kedua dan juga cewek itu tough atau apa gitu lah. Gue baca kayak, gue ngerasa gini-gini aja sih. Emang iya ya. Lu punya pola pikiran sendiri dong berarti. Kayak Aurora gitu, di jalan yang jauh jangan lupa pulang. Oh iya ya. Iya. Kayaknya iya deh tapi. Iya. Selain kayak kakak gue, adik gue cowok, tapi kayaknya di rumah gue adalah salah satu orang yang. Lu outcast di rumah? Apa tuh? Kayak ya udah lu nggak terlalu belong sama mereka gitu atau gimana? Enggak justru juga. Nyokap gue sangat depend ke gue. Oh gitu. Gue ngerasa gitu sih. Kayaknya kayak kalau kakak gue nikah gitu, kayak ya udahlah dia cowok punya keluarga masing-masing. Tapi kalau gue nanti once nggak tahu kapan gue nikah, kayak nyokap gue akan ikut gue sih. Feeling gue ya. Kayak gininya gitu loh. Apalagi semenjak ya bokap gue udah gak ada gitu. Maksudnya dia rely ke siapa lagi. Adik gue kan 11 tahun di bawah gue. Masih kecil, masih SMP. Jadi adik gue masih SMP, kakak gue udah nikah, siapa lagi yang bisa diandalkan? Kayak gue gitu. Kayak nyokap gue pernah bilang kayak, kalau kamu nanti nikah, pokoknya kayak jangan terlalu jauh gitu loh. Apa rumahnya atau apanya gitu. Iya. Karena siapa lagi yang bisa diandalkan? Gue sih ngerasa gitu. Dan kayak jadi apa ya, kayaknya juga banyak mempengaruhi pola pikir gue sekarang sih. Mungkin. Oke. Nyokap lu sangat suportif sama lu berarti? Sangat. Dari SD, kayak dulu gue sempat ikut yang Idola Cilik itu kan juga karena dari sekolah musik kan, jalur sekolah musik gitu. Terus begitu gue ditelepon tiba-tiba udah 100 besar, terus nyokap gue kayak, kamu udah masuk 100 besar tahu gitu. Terus gue kaget kayak, ini acara apa, program apa, gue nggak tahu. Lu tahu? Oke. Gue cuman audisi tuh dulu hal yang biasa. Gue tuh dulu sekolah musik di tempatnya Om Dwiki Darmawan. Terus juga kayak audisi tuh hal yang biasa buat gue, karena dulu suka jadi choir, suka ngiringin Natasha Bang Bing Bung Yuk Kita Nabung. Gue tuh choir di belakangnya. Oh gitu. Yang kayak berdiri pakai baju hitam bawa clear holder, itu gue. Anjir, keren juga. Itu jadi kayak waktu itu bilang kayak ada audisi nih gitu. Menurut gue kayak another audition gitu. Terus gue nggak tahu juga siapa yang nonton gitu. Tiba-tiba gue ditelepon kayak, iya kemarin tuh program itu ajang pencarian bakat anak di TV. Terus kamu udah masuk langsung jalur ekspres lah 100 besar gitu. Gue langsung 100. Sedangkan gue jarang nonton TV kan. Pas gue nonton TV kayak orang bener-bener yang kayak nguler sampai ngantri-ngantri gitu. Gue kayak, terus nyokap gue ya udah, kamu mau ambil atau enggak gitu. Kalau enggak nggak apa-apa, tapi kalau ambil ya maksudnya serius gitu loh, jangan yang kayak setengah-setengah. Terus gue bilang, udah nothing tulus, kita coba aja gitu. Gue nggak tahu apakah di 100 besar itu gue out atau di mana. Gue tuh nggak ada ekspektasi kayak ambisius gue harus jadi juaranya gitu. Kayak nggak ada. Gue hanya ingin pengalaman aja sih gitu. Nyokap gue juga jujur aja kayak nggak kebayang gue jadi penyanyi profesional sih. Dulu kayak ya udah hobi aja gitu. Jadi gitu. Sekarang masih aneh kadang kayak kalau ngeliat foto lagi, mama tuh masih aneh deh kadang. Kamu tuh dulu kayak nggak ada jiwa-jiwa mau jadi penyanyinya beneran gitu loh. Tapi ya gitu, jalannya kayak dibukain gitu aja ya. Tapi waktu lu decide pengen kuliah musik, gimana nyokap lu? Oke. Gitu. Awalnya sih nyokap gue mungkin agak
ya seperti orang tua pada umumnya ya. Kalau anaknya sekolah musik kayak gimana ya, maksudnya untuk berkarirnya ke depannya gimana gitu. Terus gue terangin aja kayak emang gue mau serius di musik gitu sampai ke depannya. Kalau misalnya pun gue nanti suatu saat udah gak jadi performer misalnya, tapi gue masih bisa banyak hal yang bisa gue lakuin gitu. Misalnya kayak jadi emang songwriter buat orang, atau mungkin gue bikin record label sendiri gitu. Itu gue benar-benar presentasi ke nyokap bokap gue. Oh gitu, lu presentasi gitu? Iya, kenapa Ivy Alisa harus kuliah di musik? Iya, mereka yang minta. Pokoknya kayak kalau kamu beneran mau sekolah musik, tapi kasih presentasi. Kayak kenapa harus sekolah musik, kenapa enggak lo ambil aja yang kayak lo suka juga, mungkin komunikasi ya, yang paling dekat gue kan suka kan komunikasi, tapi nanti tetap kerjanya nyanyi gitu. Apa yang bedanya tuh apa gitu. Gue sampai research sendiri ke universitas gue apa yang oke, gue tanya-tanya ke alumni-alumninya. Terus akhirnya gue presentasiin, terus mereka kayak oke. Gitu. Jadi gue udah nggak repot lagi ya pas orang-orang lagi pada UN mau SNMPTN, gue udah kayak gue udah kayak lu udah tahu tujuan lo. Gue udah tes gelombang pertama itu sekolah musik gue, karena itu gelombang pertama. Enak, biaya masih murah tuh. Iya tuh. Uang gedungnya dikit, ada diskonnya lagi karena gelombang pertama. Bener-bener bagus banget. Tapi kalau sekarang nih kan lo udah jalan jauh segala macam gitu ya, maksudnya udah di posisi yang sekarang ini. Lu kalau misalkan ngelihat anak-anak SMA yang lagi masih nyari jati diri, lu pengen kasih saran apa kira-kira? Explore aja yang banyak. Kayaknya gitu deh. Gitu. Kalau dulu banyak teman-teman gue yang kayak stick sama satu, kayak gue pokoknya harus ngefokusin ini banget ya. Itu bagus juga sih. Cuman banyak yang sampai sekarang jadinya masih confused gitu loh. Gue mau kemana nih, kanan atau kiri gitu. Bahkan sampai sekarang banyak banget yang kayak tiba-tiba bikin bisnis ini terus kayak nggak works nih. Jadi bingung mau kemana gitu. Kayak mungkin ya masih explore terus ya gitu. Tapi ya nggak ada salahnya sih dicoba. Lebih baik explore di sebelum umur 20 atau pas di umur 20? Iya sebenarnya nggak ada batasan waktunya ya. Cuman ya maksudnya earlier lebih bagus sih kayaknya. Lu yakin lu jadi penyanyi tuh di umur berapa? Di umur ya pas gue masuk gue cilik sih. Abis itu gue dari kecil itu udah tahu loh. Akhirnya pas gue udah beneran masuk 16 besar, gue kayak wah kayaknya it's getting real gitu loh. Kayak jalannya tuh bener-bener dibukain gitu loh pintunya. Gue baru tereliminasi tiba-tiba diundang nyanyi depan presiden di mana gue kayak ini beneran gue akan jadi penyanyi atau udah sih. Soalnya biasanya kalau udah tereliminasi ya udah kan gitu. Ini tiba-tiba kayak ditawarin masuk ya girl band, bikin girl band apa gitu. Tapi waktu itu gue bilang ke nyokap bokap gue pas gue zaman-zaman Blink itu awal-awal masuk, gue bilang kayak Ma ini aku kayaknya nggak akan, maksudnya nggak akan long sampai kayak long lasting gitu loh, karena musiknya kayak girl band banget kayak gue pengen bukan inilah yang gue pengen sebenarnya, cuman kayak oke lah buat gue bilang untuk transisi gue gitu. Waktu itu bokap gue sempat negur gue karena waktu itu dia sempat ngomongin tentang musik, terus gue bilang kayak aku lagi capek, terus dia kayak lumayan keras karena kayak katanya lo pengen jadi musisi tapi kenapa lo tiba-tiba males gitu. Gue bukan males, gue nggak ada waktu untuk mikirin itu karena gue syuting dan segala macam. Terus gue bilang aja gue presentasi lagi. Lu presentasi? Ya, presentasi banget ya. Presentasi apa? Ya gue presentasi lagi. Gue bilang kayak ini aku presentasi. Gue bilang gini, sekarang kan gue lagi kesibukannya ini. Tapi by gue umur 23 atau 24 tahun, gue bilang gue akan jadi penyanyi solo. Gue bilang itu target gue. Gila ya. Terus ternyata gue jadi penyanyi solo di umur 21 tahun. Earlier. Keren ya. Berarti hidup lu tuh sangat terstruktur loh. Dengan elunya sendiri, maksud gue. Lu udah tahu gitu lu mau ngapain. Iya sih, cuman bokap nyokap gue emang tipenya juga yang harus diyakinkan dulu gitu loh. Karena kalau misalnya gue udah kayak udahlah lihat aja nanti aku bisa, itu nggak bisa tuh mereka kayak gitu. Tetap harus kayak menuju ke sananya tuh gimana, menuju ke umur 23 tahun lo solo karir tuh lo akan ngapain aja. Itu tuh bener-bener aku jabarin sesuatu gitu. Gimana cara kita bisa tahu apa yang kita mau? Karena banyak, bahkan sampai teman-teman gue udah di umur 30-an, 35-an, mereka masih nggak tahu apa yang mereka mau. Serius? Iya, purpose life-nya masih nggak tahu. Iya sih sebenarnya
beda-beda ya orang ya. Kalau gue mungkin ada lakinya juga, gue tahu dari awal. Karena kalau misalnya yang gak gitu tahu dari awal ya itu mungkin ya bingung kayak kemana gitu jalannya. Jadi ya banyak yang pindah-pindah sekarang kayak kerja di sini, nggak betah dikit pindah gitu. Tapi kan. Tapi ada tipsnya nggak dari lo? Gimana cara menemukannya gitu? Aduh. Apa menulis dulu kan metode-metodenya atau gimana atau? Kayaknya bisa deh dikumpulin gitu. Misalnya kayak garis besarnya gue udah ngelakuin apa aja dalam hidup, tapi apa yang lo pengen highlight dan lo pengen kembangin gitu. Pasti ada gak sih? Misalnya dari pernah jualan apa, terus pernah kerja kantoran misalnya, atau gak bisa pernah freelance. Nah di antara 3 itu aja mungkin lo udah bisa petain kan. Sebenarnya dari gaya kerjanya sukanya yang 9 to 5 atau yang freelance sih gitu. Ya udah coret lah 9 to 5 kalau misalnya gak suka gitu. Terus freelance sama apa misalnya, terus ya udah tinggal jabarin aja freelance tuh ada kerjaan apa aja sih yang cocok dengan gue gitu. Jadi kayaknya bisa menurut gue dipetakan sebenarnya. Bisa gitu ya dipetakan. Lu menghadapi quarter life crisis gak? Iya, dan pas pandemi sucks menurut pas gue. Pelita Lara itu? Iya, itu gue emang nomor 25 kan. Jadi itu waktu-waktunya gue bilang kenapa gue sucks banget ya rasanya gitu. Kayak gue rilis album, gue gak bisa manggung saat itu. Gue banyak pikiran juga, ini beneran gak sih kok kayak semesta gak mendukung gue sih. Gue ngerasanya gitu kan dulu. Terus kayak gue tim gue juga sangat kecil gitu. Kayak gue rasanya kayak gak punya siapa-siapa tuh yang bisa gue rely on gitu loh. Nyokap gue, sekarang bokap gue udah gak ada gitu. Gue kehilangan 2 orang yang paling gue sayang tuh ya di dalam kurang dari setahun. Nenek gue meninggal, bokap gue meninggal gitu. Jadi gue rasanya bener-bener aduh sucks banget sih. Kapan gue mulai lagi ya gitu. Akhirnya 2023 gue mulai lagi dengan Semesta Menari itu. Iya. Oke, menarik ya. Jadi dari semesta tidak mendukung sampai semesta menari itu gimana ceritanya? Gue merenungnya mungkin di tahun 2020 sampai 2021 ya itu gue banyak banget kayak gimana ya gue ke depannya gitu. Terus akhirnya ya gue gak bisa gini-gini terus. Kalau diem terus juga kita gak bisa tahu gitu loh. Dulu tuh gue kebanyakan pertimbangan gitu loh. Misalnya gue rilis pas pandemi, plusnya apa, minusnya apa. Gue bikin presentasi ini juga? Oh enggak. Udah gak ada yang mau dipresentasiin. Makasih. Capek bikinnya. Udah, habis itu gue banyak pertimbangan lah orang ya. Kalau ini. Terus produser kalau ini, kalau gak ganti nanti bunyinya terlalu sama. Tapi kalau ganti nanti bunyinya terlalu beda, kayak gak ada jati diri. Itu tuh gue banyak banget yang kayak bertengkar dengan diri gue sendiri. Sampai akhirnya ya udahlah, jalanin aja dulu gitu. Akhirnya kayak yaudah penting gue rilis nih gitu. Ya yang penting gue mulai dulu. Mulai dulu ya. Gue udah mulai ngumpulin lagu lagi. Kayaknya 2022 tengah gue udah mulai kayak pelan-pelan gue udah lumayan berdamai kayak gitu. Menarik. Terus kalau dari lo sendiri, Vira Thalisa tuh sosok yang seperti apa sih? Kenapa jadi Vira Thalisa? I don't know, gue ngeliat tuh kayak bestie banget gitu. Sebenarnya Vira baru kenal gue pas awal solo karir itu. Gue bikin showcase pertama gue. Terus Vira nonton, di situ gue baru kenalan pertama kali sama Vira gitu. Habis itu kayaknya sebenarnya kita bukan yang kayak sesering itu ketemu, tapi nggak tahu gue juga merasa kayak nyambung gitu. Lu resonate saja gitu sama dia. Kayak ngerti kan ada orang yang kadang kalau ketemu tuh kayak gue gak nyambung lagi kayaknya, kayak energinya agak clash gitu gimana gitu. Nah kalau Vira tuh masuk gitu gue. Gampang ngobrolnya ngalir gitu. Kadang tuh kalau sampai udah capek kayak gue udah gak mau cari topik lagi. Gue udah capek berarti artinya kayak gue gak nyambung deh ini sama orang. Berarti lu sebenarnya introvert atau extrovert? Introvert parah gue. Lu introvert mampus tuh. Iya, tapi sejak pandemi gue kayaknya introvert gue berkurang nih. Aneh gak sih? Iya makanya orang-orang mau jadi introvert tapi lu berkurang. Lah gue berkurang iya. Kok bisa? Aneh juga ya. Gue merhatiin itu sih. Dulu sebelum 2020 gue bener pemalu banget. Yang kayak mau ketemu itu, mau nyapa aja gue segan parah. Yang sampai kayak nanti dia ingat gue gak ya, atau kayak nanti dia gak welcome gue. Itu tuh gue terlalu overthinking. Tapi setelah pandemi mungkin gue gak jarang ketemu orang. Gue malah merindukan kayak saat-saat gue ketemu orang. Walaupun gue gak bisa ya dalam grup yang terlalu gede. Kayak lebih dari 6 orang gitu gue udah gak bisa. Lu berarti ketika abis ketemu orang banyak segala macam lu butuh waktu untuk recharge gitu, kayak besoknya kayak off gitu atau apa? Iya, gue biasanya akan tidur siang besoknya. Jadi gue kayak
ya udah pulang dari kumpul-kumpul malam tidur biasa, tapi besoknya siangnya pasti gue tidur. Itu recharge gue di situ kayaknya. Situ ya. Nggak function. Iya benar kayak ya udah mikir lo juga udah kemana-mana segala macam kan. Extrovert. Gue ambivert mungkin ya. Oh iya. Tengah-tengah berarti sih. gue itu dong sekarang ya. Mungkin ya gue. Tapi kalau gue kebalikan. Gue sejak pandemi gue lebih menutup diri. Oh gitu. Iya, lebih kayak nggak pernah ke acara musik lagi. Jarang banget lah. Iya ya. Ke gigs gue udah jarang banget. Iya dulu kita ketemu. Iya kan. Iya. Gue udah jarang banget. Gue kayak lebih pengen ya udah pusat aja di rumah gitu. Kan tuh sekarang kayak dalam hati kayak apa yang beda? Oh iya. Itu doang sih mungkin ya agak beda ya gitu ya. Fish up. Iya. Tapi kalau dari lo sendiri, lo itu suka masak gak sih? Enggak. Sorry ya. Hobi yang kita nggak tahu tentang Ivy Alisa apa? Kayak gue sangat explore. Sekarang lagi suka-sukanya ini sih mengeksplor makeup. Makeup. Iya. Yang mungkin orang juga nggak tahu kayak tontonan gue di rumah gue sering banget nonton itu sih tutorial makeup. Iya. Sampai nanti gue kayaknya minggu depan baru mau ikut les makeup. Wow. Menarik ya. Ivy Alisa Mua. Aduh. Kalau jadi mua gue nggak tahu ya. Cuman at least buat diri gue sendiri. Iya. Sampai di tahap gue manggung bisa proper banget dandan sendiri. Tapi lu udah jago kan bisa makeup sambil nyetir segala macam sambil jalan gitu. Beda, tapi teknik MUA tuh beda deh pokoknya sama teknik warga-warga biasa. Oke, ini gimana pendapat lu sama gagasan cowok-cowok gitu ya? Yang lebih suka cewek natural katanya. Cewek natural gimana dulu nih? Kadang kan kalau ada di meme yang di sosmed tuh biasanya yang dimaksud cowok sebagai cewek natural tuh yang kayak makeupnya super duper tipis. Sebenarnya mereka nggak tahu kita makeupan, tapi sebenarnya kita makeupan. Cuman mereka bilang, nah ini baru natural, tetap pakai makeup gitu. Atau bener-bener polos. Gue yakin kalau gue polos, mungkin cowoknya kayak kamu sakit gitu. Oh gitu. Iya. Jadi menurut gue kayaknya banyakan cowok-cowok kalau disuruh nih nanti harusnya gue bikin nih kayak satu yang bener-bener polos banget nih sampai yang kayak bangun tidur nggak pakai lipstick. Satu lagi yang kayak dandan super tipis, natural banget gitu. Oke. Pasti yang dipilih yang tetap yang bersolek dikit. Ini cut masukin FYP TikTok. Oke, tapi bagi gue ini lu termasuk kategori cewek natural. Buat gue nih cowok umum gitu ya kayak ini bare skin nih buat gue nih. Ini dandan. Iya, maksud gue yang kayak gini ini natural nih. Iya dandan tapi natural lah ya gitu. Iya. Iya gue ngerti sih maksudnya kayak semuanya tuh dipakai dalam porsi yang tipis-tipis. Bukan yang kalau yang show tuh beda lagi kan. Kalau makeup manggung tuh emang harus tebel karena kan kena lighting segala macam. Terus eyeshadow juga harus yang bold gitu warnanya. Itu baru mungkin bagi cowok itu baru makeupan menor gitu kan. Iya. Ini kalau gue tuh nggak suka tuh makeupan cewek-cewek nikah tuh gue nggak suka. Iya. Gue makeupan cewek-cewek tari saman tuh gue gak suka tuh. Biar pangling kan. Iya tuh gue gak suka tuh kayak gitu. Gue suka makeupan cewek natural. Ini definisi gue ya, cowok awam, cowok Twitter nih. Ini natural. Oh ini natural guys katanya. Padahal gue pakai blush on, gue pakai cushion. Padahal tidak natural sebenarnya juga ya. Enggak. Tapi gitu emang tipis-tipis. Menarik ya. Belajar tentang makeup ini ya. Ya kan. Sebenarnya apa lagi yang pengen lo cari tahu maksudnya dari soal makeup gitu? Emang mau di teknik apa lagi sih sebenarnya? Ya gue pengen lebih rapi aja sih. Biasanya kayak lumayan ngasal menurut gue ya. Bukan yang gak rapi tapi kayaknya ada teknik yang lebih bener deh. Jadi gue ingin belajar. Oh jadi lu ambil ini nih kursus nih ya. Nanti dia dapat sertifikat dong. Enggak sih, ini dari MUA gue terus katanya ngasih hadiah ulang tahunnya kursus makeup. Gue kayak terima kasih, gue sangat membutuhkan itu. Wow keren. Oke, menarik ya. Oke Vi, sekarang yang terakhir nih kira-kira yang pengen lo sampein buat orang-orang di luar sana gitu, yang mungkin masih mengenal Ivy Alisa itu adalah penyanyi yang dulunya ex girl band. Apa kira-kira? Apa pesannya? Pesannya kayak lu pengen ngomong apa nih ke mereka nih? Gak apa-apa sih kalau tahu journey gue dari dulu banget, dari ikut ajang pencarian bakat, terus juga ikut girl band gitu. Tapi ya semoga bisa mengikuti terus ya sampai karya-karya gue yang selanjutnya. Dengerin lagi kayak album gue mungkin yang belum pernah denger dulu, Rita Lara. Emang vibe-nya beda banget sih sama girl band itu ataupun
zaman gue masih menjadi penyanyi cilik, tapi ya inilah gue yang sekarang gitu. Jadi semoga. Dan lebih happy lihat nih, ya. Iya. Bisa langsung di no playing aja lagu-lagunya banyak banget gitu. Oh, gue satu suka banget Mengapa Baru Sekarang, gue juga suka banget sih. Kemarin sama Gesit sama Hi-Fi. Nah itu jadi sebenarnya di pandemi itu gue juga nggak diem aja sih. Tetap ada album kolaborasi Bermain Detik di Musim Hujan, dan 2023 ini gue membukanya dengan ya itu single Semesta Menari. Jadi boleh didengerin video juga. Video lucu sih. Oh udah nonton? Iya. Dan di toko-toko keramik itu kan. Iya. Konsepnya gimana? Itu lu brainstorm sendiri? Gue awalnya emang udah dapat nih ada slot tempat keramik ini, ya udah gue explore aja dari situ, maunya ceritanya gimana. Itu tuh datang dari gue juga idenya. Terus sebenarnya ada model cowoknya juga merupakan resiko menurut gue, mengambil resiko karena gue nggak biasa acting sama cowok yang bener-bener kayak romansa gitu, kayak malu gitu. Makanya gue menghadirkan anak-anak kecil itu sebagai distraction supaya kita nggak terlalu berduaan terus. Rasanya malu, gue tuh malu banget kalau sama cowok tuh kayak salting gitu. Iya, gue ngeliatnya enggak loh, kayak gue ngeliatnya lu kayak udah talkative aja seru gitu. Lo ngeliatnya gitu, tapi gue deep inside my heart gue kan bener-bener kayak ih tolong gak malu gitu. Zodiak lo apa? Sagi. Oh, Sagittarius. Gimana sih Sagi, kok gak ngerti? Pantes. Apa Sagi? Maksud gue bisa get along. Oh lo apa? Gue Aries. Oh iya. Iya. Gak ngulik lagi nih. Masa lo gak ngulik sih? Zodiak gak ngerti gue. Natal chart juga enggak? Yang gitu-gitu enggak? Enggak. Tarot di FYP TikTok lo gak ada tarot? Ada. Nah itu lo gimana? Ih, tapi kan kayak kalau misalnya ini FYP buatmu, kalau ini FYP lewat berarti untuk kamu. Pas gue liat pesannya yang jelek-jelek, gue kayak enggak. Gue gak mau. Jadi gak gue dengerin. Tapi kalau yang bagus gue aminin aja. Oke, baik. Menarik sekali. Dan ini pokoknya good luck buat segala karirnya Ivy. Amin. Sangat menyenangkan sekali ngobrol bersama Ivy. Dan jangan lupa buat streaming semua lagunya Ivy. So gue Akbari, Ivy Alisa, terima kasih sudah tertanduk. Bye-bye.